yang terjadi antara Guntur Bumi dengan sejumlah mantan pasiennya kian berlarut-larut. R, salah satu mantan pasien yang mengaku menjadi korban pelecehan, mempolisikan Guntur Bumi dan kasusnya sedang diproses. Kamis kemarin, ia beserta tim kuasa hukumnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lantas, benarkah kedatangan R ini lantaran ia kerap mendapat ancaman sejak membuat pengakuan tentang Guntur Bumi? Pada hari ini kami berada di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Ini membuktikan betapa kami itu sangat memperhatikan sekali perlindungan terhadap korban-korban pelapor dalam perkara Susilo Wibowo ini atau alias Guntur Bumi. Dan dalam hal ini kami sudah membuat laporan yang mana nanti akan ditindaklanjuti ya. Kami sudah mendengar apa yang disampaikan terkait dengan peristiwa yang dialami. Kami baru dalam rangka penerimaan permohonan, kami meminta kepada pihak korban maupun kuasa hukumnya untuk melengkapi syarat formal dan material dari permohonan tersebut. Nanti apabila terpenuhi syarat formal dan materialnya, terutama memang bila ada ancaman yang dirasakan oleh para korban ini, tentu kami akan pertimbangkan untuk diberikan perlindungan. Permohonan yang dilayangkan R kemarin itu tidak serta-merta membuat LPSK langsung mengabulkan permohonan mereka. Masih ada syarat formil dan material yang harus dilengkapi sebelum permohonan itu dikabulkan. Lalu, ancaman seperti apa yang diterima R dan tim kuasa hukumnya sehingga merasa perlu meminta perlindungan LPSK? Benarkah sejumlah ancaman itu datang dari pihak Guntur Bumi seperti yang diindikasikan R bersama tim kuasa hukumnya? Dari pihak kami, korban Rizka telah mengalami ancaman-ancaman, termasuk saya sebagai selaku kuasa hukumnya pun saya diancam ya. Kantor kami akan diserbu, nggak tahu ya mau diserbu sama mau diserbu sama kekor mabuk atau apa saya nggak tahu. Katanya mau diserbu ya. Kalau lo masih ngotot memperkarakan urusan pasien UGB, abis lo sama gue. Ini ancaman kepada saya sebagai kuasa hukum berarti ancaman juga kepada korban, kepada klien-klien saya. Jadi dengan ancaman ini saya belum tahu siapa pengirimnya, tapi ancaman ini sungguh sangat membuat kami tidak nyaman, merasa terancam, gerak-gerik kami terbatasi, oleh karena itu kami minta perlindungan ke lembaga LPSK ini. Dengan tegas di sini ya, pernyataan dari senior kita, Ferry Juan, yang menyatakan bahwa pihak daripada atau kubu daripada UGB ya, khususnya kami selaku tim kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya seperti penyerangan ya, lalu teror, lalu memberikan ancaman kepada kliennya maupun kepada dirinya. Itu saya rasa artinya beliau itu tidak paham bahwa kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia ya menjunjung tinggi ya hukum sebagai panglima kita. Bantahan yang dikeluarkan kuasa hukum Guntur Bumi, Sunan Kalijaga, tidak menyurutkan niat R dan tim kuasa hukumnya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Bahkan mereka berencana melayangkan sepucuk surat yang berisi permohonan penahanan Guntur Bumi lantaran mereka anggap telah meresahkan masyarakat. Lantas, apa kata pihak Guntur Bumi tentang hal ini? Memang itu sudah dilalui tahapan dan ternyata UGB itu sudah divonis sebagai orang yang bersalah, ya silakan. Mau dibilang meresahkan, mau dibilang Ustadz geblek, mau dibilang Ustadz nggak benar silahkan. Tapi pada faktanya sampai detik ini dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri saja belum. Kok bisa dia bilang meresahkan? Dan juga hari ini rencana kami yang sudah siapkan surat kepada Kapolda untuk dilakukan penahanan terhadap si Guntur Bumi. Tinggal diteruskan bagaimana Pak Kapolda, tolong Guntur Bumi itu ditahan, telah meresahkan masyarakat. Guntur Bumi itu dukun cabul, udah. Tudingan terhadap Guntur Bumi tampaknya tidak berhenti di satu sisi saja. Salah satu mantan pasiennya di Kalimantan juga mempolisikannya.
karena Guntur Bumi dituding melakukan penipuan berupa uang lebih dari 1 miliar rupiah dan juga mengambil emas seberat 200 gram. Dan laporan itu telah dibuat di salah satu polsek di Balikpapan tanggal 5 April lalu. Saya jujur ada benar-benar Pak. Saya ini orangnya memang tukang rugi. Saya lebih baik saya ngomong daripada diem. Berantakan semua kepala Pak. Karena saya tahu semua. Orang rugi sama sekali. Yang sebetulnya adalah penipuannya. Penipuannya itu hampir ya kira-kira saja nilainya dari bukti transfer yang lagi dikumpulkan itu mencapai 1,2 M bukti penipuannya. Nah, tapi untuk emasnya sendiri itu sekitar 200 gram karena meliputi gelang, terus kalung, kemudian cincin-cincin yang barang bukti tersebut ada di Balikpapan. Dari sekian banyak tudingan yang datang silih berganti terhadap Guntur Bumi, rupanya ada juga mantan pasiennya yang menyuarakan hal yang bertolak belakang. Sony, Mutia, dan Vilo justru mengaku mereka tak pernah ditipu atau membayar hingga jutaan rupiah untuk sekali berobat ke padepokan Guntur Bumi. Tapi benarkah hal ini hanya sebuah rekayasa demi memulihkan image Guntur Bumi? Sekitar pertengahan tahun 2012 kemarin itu saya divonis oleh dokter penyakit usus buntu. Nah, karena sudah kronis harus dioperasi, tapi saya nggak kuat, nggak sanggup. Akhirnya saya direferensi oleh teman sesama seniman artis ya, untuk mencoba pengobatan di UGB. Karena teman yang mereferensikan ini memang sebelumnya sembuh juga penyakitnya. Dan pengobatan kita dijalanin kemarin lebih kurang sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan ya? Ya, teman-teman saya ini kemarin juga ikutan untuk menemani. Kalau untuk total ya tidak sampai puluhan juta, tidak sampai puluhan juta. Ya. Seperti apa sibuknya Asri Welas mengajarkan tari tradisional kepada puluhan anak-anak di sanggar tari miliknya?